Baik, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Iwayan Adi Cahya Utama dengan NIM 23095111173 dari kelas C, yang pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi mengenai ringworm pada kucing, yang dimana materi ini termasuk ke dalam mata kuliah ilmu penyakit bakteri dan jamur. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam materi. Langsung saja kita masuk ke latar belakang. Nah, ringworm adalah penyakit menular yang disebabkan oleh cendawan yang bersifat keratonofilik pada permukaan kulit atau bagian dari jaringan lain yang mengandung keratin, seperti bulu, kuku, rambut, dan danduk, baik pada hewan maupun manusia. Beberapa spesies cendawan bersifat zoonosis karena hewan penderita dapat merupakan sumber penularan pada manusia atau sebaliknya. Mortalitas penyakit rendah, namun kerugian ekonomis dapat terjadi karena mutu kulit yang menurun dan atau berat badan karena hewan selalu gelisah. Nah, penyakit ini sering dijumpai pada hewan yang dipelihara secara bersama-sama dan merupakan penyakit mikotik yang tertua di dunia. Nah, penyakit kulit ini dinamakan ringworm karena pernah diduga penyebabnya adalah worm atau cacing, dan karena gejalanya dimulai dengan adanya peradangan pada permukaan kulit yang bila dibiarkan akan meluas secara melingkar seperti cincin. Nah, ringworm atau dermatopitosis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh cendawan yang bersifat keratonofilik pada permukaan kulit atau bagian dari jaringan lain yang mengandung keratin, seperti bulu, kuku, rambut, dan juga tanduk. Nah, ringworm pada kucing itu disebabkan oleh jamur jenis dermatopit. Ada beberapa jenis jamur dermatopit yang sering menyerang kucing, seperti Microsporum canis dan Trichopiton mentagrophites, Microsporum gibbosum. Nah, pada kesempatan kali ini itu dijelaskan ringworm pada kucing, yang dimana kita akan berfokus pada jenis jamur dermatopit yaitu Microsporum canis yang menjadi penyebab penyakit ringworm pada kucing itu sendiri. Microsporum canis dilihat dari makroskopisnya, itu bisa dilihat itu yang berwarna dengan background hitam. Morfologi koloni dari Microsporum canis itu bentuknya putih, halus, dan datar, berbulu koloni seperti wol yang menyebar. Nah, tekstur koloni radial furo yang rapat-rapat. Nah, pada bagian bawah media pertumbuhan itu bisa terlihat pigmen yang berwarna putih sampai kekuningan. Kemudian yang di bawahnya itu merupakan bentuk mikroskopis dari Microsporum canis. Nah, Microsporum canis ini memiliki hipa bersepta, makronidia, dan mikrokonidia. Nah, makrokonidianya berbentuk gelondong dengan kenop apikal yang asimetris, terdiri dari 6-5 sel panjang, kasar, dan memiliki dinding sel bagian luar yang tebal. Nah, dinding septalnya tipis. Meskipun memiliki mikrokonidia, namun pada Microsporum canis, mikrokonidianya merupakan hialin dan jarang ditemui dan uniseluler. Selanjutnya merupakan gejala klinis yang bisa dilihat jika hewan atau kucing kita itu terkena ringworm. Nah, gejala klinis yang pertama itu biasanya adalah pembentukan sisik tanpa adanya lesi yang bersifat agak ringan. Kemudian kucing akan merasa gatal-gatal, dan ada kalanya ditemukan juga kerontokan bulu atau rambut sehingga daerah itu akan agak gundul. Nah, bagian yang terkena penyakit itu akan mengalami kebotakan berbentuk bulat atau lingkaran dengan batas yang jelas, meninggi, kemudian berwarna merah akibat peradangan dan ditutupi dengan sisik. Nah, bagian yang terkena biasanya
kepala, hidung, telinga, jari kaki, depan, dan akhirnya seluruh tubuh. Nah, ukuran diameter itu berkisar antara 1 cm atau lebih. Itu tergantung dari tingkat keparahan si kucing itu terkena dari penyakit ringworm. Kemudian, kerusakan kulit disertai bercak kemerahan dengan rambut patah atau rambut rontok, disertai dengan keropeng dan bersisik. Baik, selanjutnya adalah cara penularan dari penyakit ringworm. Nah, cara penularan jamur itu dapat secara langsung dan secara tidak langsung. Nah, penularan langsung itu dapat secara pomitis, epitel, rambut-rambut yang mengandung jamur. Itu baik dari manusia, binatang, atau dari tanah. Nah, penularan tak langsung itu dapat melalui tanaman, kayu yang dihinggapi oleh jamur atau dari sporanya jamur. Nah, barang-barang atau pakaian, debu, atau air. Nah, di samping cara penularan tersebut, untuk timbulnya kelainan-kelainan di kulit tergantung dari beberapa faktor seperti faktor virulensi dari dermatopita, faktor trauma, kulit yang utuh tanpa lesi-lesi kecil, faktor suhu, dan juga kelembaban. Nah, kurangnya kebersihan dan faktor umur dan juga jenis kelamin menjadi faktor dari penularan penyakit ringworm. Nah, ringworm juga dapat menular ke manusia, sehingga penyakit ini merupakan penyakit yang tergolong ke dalam penyakit zoonosis yang bisa ditularkan dari hewan ke manusia. Nah, penularan ringworm ke manusia. Nah, ringworm dapat ditularkan ke manusia itu melalui kontak langsung dengan hewan, yaitu kucing, yang terkontaminasi penyakit ringworm. Kemudian dapat ditularkan juga melalui benda-benda yang terkontaminasi penyakit ringworm. Misalnya itu tempat tidur, bantal, selimut, sisir, atau mainan hewan. Atau bisa dibilang barang-barang atau benda-benda yang memang sering digunakan oleh si kucing itu. Kemudian gejala terinfeksi ringworm pada manusia. Gejala yang pertama itu akan terlihat sisik atau ruang berbentuk lingkaran seperti cincin. Bisa terlihat pada gambar itu pada kaki dan juga leher dari manusia. Kemudian ada bercak datar dengan pinggiran yang meninggi dan bulat. Kemudian kulit yang gatal. Dan selanjutnya itu rambut rontok atau kebotakan di area yang terinfeksi jamur. Jadi semisal si manusia itu seseorang akan terkena ringworm di bagian kepala. Jadi gejala yang pertama itu akan mengalami kerontokan atau kebotakan di sekitar area yang memang terinfeksi penyakit ringworm. Nah, ini merupakan upaya pencegahan yang dapat kita lakukan untuk mencegah penyakit ringworm. Upaya pencegahan dapat dilakukan dengan menjaga lingkungan sekitar tempat tinggal hewan. Misalnya jika kucing dikandangkan, maka kandang diusahakan agar tidak lembab. Karena seperti yang saya jelaskan tadi, si ringworm ini gemar sekali di tempat yang lembab. Kemudian karena kelembaban itu yang terlalu tinggi dapat mengundang berbagai penyakit, dan salah satunya adalah ringworm atau dermatopitosis. Nah, selain itu diharapkan para pemilik hewan juga menjaga kesehatan kulit, kuku, dan rambut hewan kesayangannya. Misalnya dengan melakukan grooming secara rutin. Jadi perlu juga diperhatikan hewan peliharaan kita memang harus tetap bersih dan sehat. Selanjutnya itu pengobatan. Jadi jika memang si kucing atau hewan peliharaan kita itu memang sudah terjangkit penyakit ringworm, itu cara menghilangkan jamur penyebab ringworm dari tubuh kucing atau hewan peliharaan kita yang paling baik adalah dengan kombinasi dua cara pengobatan, yaitu pengobatan secara topikal atau pengobatan luar. Itu misalnya dengan memberikan salep atau obat gosok dan juga membandingkan dengan sampo. Dan obat oral atau obat yang kita berikan dengan cara memberikannya makan. Salep dan obat gosok bisa digunakan untuk menyembuhkan ringworm yang terlokalisasi atau terpusat. Sedangkan untuk membasmi spora dan ringworm yang luas
daerah infeksinya atau carrier, sebaiknya ditambahkan dengan penggunaan sampo anti jamur. Nah, berikut merupakan pengobatan atau obat yang bisa kita berikan jika hewan kita atau kucing kita itu terinfeksi penyakit ringworm. Kemudian untuk pilihan obatnya itu pilihan obat secara oral itu bisa diberikan griseopulpin, kemudian intraconazole atau Sparanok, kemudian fluconazole, kemudian ketaconazole yang merupakan obat yang umum atau sering kita jumpai. Nah, untuk pilihan obat luarnya itu obat gosok dan juga salep. Kemudian ada sampo dengan bahan aktif ketaconazole, kemudian sampo dengan bahan aktif povidone, kemudian ada lime sulfur atau belerang dengan kandungan 0,5 sampai 5%. Kesimpulan dari materi yang saya bawakan pada kali ini, ringworm atau dermatophytosis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh cendawan yang bersifat keratinofilik pada permukaan kulit atau bagian dari jaringan lain yang mengandung keratin. Nah, disebabkan oleh jamur dermatophyt dengan jenis Macrosporum canis. Nah, ditandai dengan gejala gatal-gatal, kerontokan bulu, kebotakan berbentuk bulat atau lingkaran dengan batas jelas berwarna merah akibat peradangan dan ditutupi oleh sisik. Nah, ringworm merupakan penyakit zoonosis yang dapat ditularkan ke manusia. Nah, upaya pencegahan itu dapat dicegah dengan menjaga kebersihan lingkungan, menjaga lingkungan tempat tinggal, itu dapat berupa rumah atau kandang dari hewan peliharaan kita agar tidak lembab, serta memperhatikan kesehatan dan kebersihan hewan peliharaan. Nah, pengobatan ringworm itu dapat dilakukan dengan memberikan obat secara topikal dan secara oral. Baik, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan pada materi kali ini. Jika ada salah kata atau kekurangan dalam penyampaian materi kali ini, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, namo buddhaya, dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih.